Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran dengan materi perkuliahan ya, masih di kewirausahaan. Kita masuk di pertemuan kedua. Mari rekan-rekan mahasiswa kita sama-sama simak video berikut ini. Ya, di sini kita akan sama-sama belajar ya mengenai mindset entrepreneur ya. Definisi mindset entrepreneur ya, yaitu adalah kerangka berpikir seseorang yang berorientasikan entrepreneurial ya, lebih memilih untuk menjalani ketidakpastian daripada menghindarinya. Nah, melihat segala sesuatu lebih sederhana daripada orang lain dan mau belajar yang beresiko. Jadi memang mindset seorang entrepreneur ini lebih memiliki keberanian dan menjalani sesuatu yang memang tidak pasti ke depannya ya. Dan itu sangat ya, bisa dikatakan mungkin orang lain ya sangat beresiko ya, tapi bagi mindset para entrepreneur, dia harus berani ya, karena dia belum tahu bagaimana nanti hasilnya. Nah, jadi mindset seperti itu yang menjadi kerangka berpikir ya, seseorang yang memiliki jiwa-jiwa entrepreneur. Mengembangkan mindset positif wirausaha. Nah, seorang wirausahawan juga perlu mengembangkan mindset positif ya, karena mindset positif akan memberikan motivasi hidup yang kuat untuk mencapai sesuatu ya, tidak mudah menyerah, lebih mensyukuri hidup, dan tentu saja lebih bahagia. Nah, alasan lainnya mengapa harus memiliki mindset positif ya. Mindset positif itu merupakan bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri yang kita miliki ya. Yakin dengan potensi yang kita miliki merupakan modal awal ya kita untuk membangun motivasi dalam hidup. Ya, jadi yang perlu ditegaskan itu adalah kita harus memiliki mindset yang positif. Dari mindset yang positif ini ya tentu akan berdampak ya secara positif ke hal-hal lain, ke diri kita ya, ke sikap kita, mental kita ya. Nah, jadi ini perlu mengembangkan mindset positif ya dalam wirausaha. Mindset positif akan membuat kita lebih fokus dalam mencapai tujuan ya. Jangan sibuk ya memikirkan omongan-omongan negatif orang lain ya, ataupun mendengarkan ucapan-ucapan ya yang bisa melemahkan semangat kita gitu. Jadi fokus saja ya, yakin bahwa kita bisa menghadapi, kita memiliki potensi ya untuk menghadapi hal-hal yang mungkin orang lain itu katakan orang katakan mungkin akan melemahkan semangat kita, tapi kita yakin dengan potensi diri kita. Dan mindset positif adalah kunci sukses ya, keyakinan untuk bisa menjadi baik sesuai dengan yang ada dalam konsep pemikiran kita akan mendorong diri untuk melakukan usaha yang lebih maksimal untuk meraih sukses. Jadi kita yakin betul-betul bahwa kita mampu, kita bisa untuk mencapai tujuan itu gitu. Ya, ini tahapan dalam mengembangkan mindset positif. Yang pertama, lihat potensi diri kita ya. Buat daftar potensi yang kita punya ya, yang kita miliki, kemudian kembangkan dari yang sudah kita punya itu gitu, untuk menciptakan sebuah inovasi yang baru. Yang kedua, belajar. Kita bisa mempelajari kisah-kisah dari pengusaha sukses yang memang mereka mengembangkan bisnisnya dari nol ya, benar-benar dari nol mereka memulainya sampai bisa berkembang. Dengan begitu kita akan terinspirasi, kita akan memiliki semangat bahwa orang tersebut itu menjadi penyemangat kita. Mereka bisa, kita pun juga bisa gitu, tidak menutup kemungkinan itu. Maka dari itu perlu ada namanya percaya diri ya, yakin terhadap itu. Yang ketiga, ikuti pelatihan. Ini sangat penting ya, pelatihan, seminar ataupun sharing bisnis yang bisa membantu kita mengetahui segala kelebihan dan kekurangan sumber daya yang bisa kita jadikan sebagai prospek bisnis ya.
Nah itu ya, bila perlu lakukan kunjungan langsung ya untuk melihat proses operasional sebuah usaha, bagaimana cara mengelolanya, mengelola, ya bagaimana cara untuk nanti perhitungannya, pembukanya segala macamnya ya. Dan yang paling utama dari ketiga langkah tersebut adalah kita harus action ya. Karena tanpa action ya konsep kita, ide kita ya tidak akan menjadi sebuah kenyataan. Ya, jadi dari ketiganya ini menjadi pendukung ya. Yang perlu dilakukan di akhir adalah kita perlu melakukannya. Karakter dan ciri wirausaha. Itu yang ke-1 memiliki kreativitas tinggi ya. Yaitu kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda ya. Oleh karena itu kreativitas adalah menciptakan sesuatu dari yang asalnya tidak ada ya. Jadi kita buat itu sesuatu menjadi ada. Ya, nah kreativitas akan memunculkan ide dan inovasi-inovasi baru yang dapat digunakan untuk memperbaiki, mengevaluasi serta mengembangkan usaha yang sedang digeluti. Yang kedua selalu komitmen dalam pekerjaan. Ya, kita harus memiliki komitmen nih. Jadi kita bisa membuat diri kita tuh disiplin dengan apa yang kita sudah kerjakan. Penuh integritas dan tetap semangat. Jadi komitmen terus menjalankan itu, komitmen dengan apa yang sudah dimulai gitu. Wirausaha yang baik akan gigih dan ulet menjalin usahanya, tetap bekerja keras dan memiliki tekad yang bulat untuk meraih kesuksesan. Jadi pentingnya komitmen ini dalam membangun sebuah usaha ya. Mandiri atau tidak ketergantungan. Seorang wirausaha pastilah membuka suatu bisnis sesuai dengan yang ia ingin dan yang dikehendakinya ya. Mulai dari konsep ya, lalu perencanaannya bagaimana hingga pemasarannya ya, itulah dialah yang nanti bertanggung jawab dan memegang peranan pokok. Dan dia adalah seorang yang berada di puncak kepemimpinan dan sebagai pengambil keputusan. Ya. Kemandirian ini mutlak dimiliki oleh seorang wirausaha, terlebih yang merintis usahanya dari bawah. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya berani menghadapi resiko dan bertanggung jawab. Ya, kemauan dan kemampuan untuk mengambil resiko merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Ya, wirausaha yang tidak mau mengambil resiko akan sukar memulai atau berinisiatif. Nah, dunia usaha itu sendiri penuh dengan resiko. Ya, pasti sejalan dengan peluang yang disuguhkan. Ya, berbeda dengan mereka yang enggan mengambil resiko dan keluar dari zona nyamannya. Nah, wirausahawan itu justru mereka harus memiliki keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru, membuka peluang ya dan mengambil risiko dalam setiap kegiatan usahanya. Jadi ini adalah jiwa yang harus dipegang dengan teguh nih, ya. Karena membuka usaha itu bukan satu hal yang mudah, ya. Belum nanti berhubungan dengan customer ya. Belum lagi mungkin ada komplain, belum lagi mungkin produknya tidak yang diharapkan oleh produknya tidak itu yang bukan diharapkan oleh customer misalkan ya, atau mungkin ada permasalahan internal dengan staff dan segala sebagainya ya, atau mungkin masalah keuangan segala macam. Nah itu yang perlu dihadapi, resiko-resiko itu dan bertanggung jawab tentunya ya. Jadi apa yang sudah dimulai ya perlu diselesaikan dengan baik. Motif ya berprestasi tinggi ya. Motif berprestasi menurut G.D. Anggan Suhanda dalam Suryana 2003, motif berprestasi ialah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi ya. Nah, kebutuhan berprestasi wirausaha terlihat dalam bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausaha selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Dia selalu ingin tampil berbeda ya dengan kemampuan menggunakan kemampuan kreativitasnya dan inovasi ya. Ia selalu menampilkan juga barang dan jasa-jasa yang dihasilkannya dengan cepat. Lebih dulu dan segera berada di pasar. Inilah jiwa kepemimpinan ya. Dan selanjutnya memiliki kemampuan manajerial ya. Salah satu jiwa kewirausahaan ini ya harus dimiliki seorang wirausaha adalah kemampuan untuk memanajerial usaha yang sedang digelutinya ya, harus memiliki kemampuan perencanaan usaha, mengorganisasikan usaha,
visualisasikan usaha, mengolah usaha dan sumber daya manusia tentunya ya. Kalau misalkan nanti usaha tersebut sudah berkembang semakin banyak, semakin luas ya, tentu butuh sumber daya yang kompeten ya dalam bidangnya gitu. Lalu mengontrol usaha maupun kemudian mengintegrasikan operasi perusahaannya. Baik, untuk materi pertemuan kedua ini saya cukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jangan lupa selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.